Frank van Kempen resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia U20, Erick Thohir langsung beri tugas berat, simak dan saksikan di sini. Bek veteran timnas Indonesia resmi ke Persija, Jordi Amat dikontrak 2 tahun di Persija, duet bek tangguh timnas akan hadir di Liga 1. Saksikan di sini ulasannya. Marcelino Ferdinand jadi buah bibir. Pelatih Oxford United janjikan tempat reguler dipinjamkan ke klub lain, begini katanya. Demi lolos ronde 4, tegas. Ed minta pemerintah dan DPR permudah dan sederhanakan proses naturalisasi pemain timnas Indonesia. Frank van Kempen resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia U20, Erick Thohir langsung beri tugas berat, simak dan saksikan di sini. PSSI kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun fondasi sepak bola nasional, kali ini dengan menunjuk Frank van Kempen sebagai pelatih anyar timnas Indonesia U20. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari strategi besar federasi dalam memperkuat jalur pembinaan pemain muda menuju timnas senior. Pelatih asal Belanda ini bukan sosok sembarangan. Frank van Kempen dikenal luas di Eropa sebagai arsitek pengembangan talenta muda, dengan pengalaman panjang sebagai direktur teknik dan pelatih akademi sejumlah klub top Eredivisie, serta pernah mengisi posisi penting dalam timnas Belanda kelompok usia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa kehadiran Van Kempen bukan sekadar mencari prestasi instan, melainkan untuk membangun sistem jangka panjang yang berkelanjutan dan terstruktur. Kami butuh juru latih yang bukan hanya mumpuni secara taktik, tetapi juga memahami pentingnya transisi pemain dari kelompok usia U20 ke U23 dan senior. Frank van Kempen memiliki track record dalam hal ini, ujar Erick Thohir. Di bawah kepemimpinan Van Kempen, Garuda Muda diproyeksikan tak hanya bersaing di turnamen seperti AFF U19 dan kualifikasi AFC U20, tapi juga menjadi mesin penghasil pemain berkualitas yang siap bersaing di panggung internasional. Pria kelahiran Zevenum, 6 Januari 1972 itu memiliki CV mentereng di level pembinaan usia muda. Ia pernah menjabat asisten pelatih timnas Belanda U20 dari tahun 2014 hingga 2016, serta terakhir menjadi asisten pelatih VVV Venlo di kasta kedua Liga Belanda dari Juli 2022 hingga Juni 2024. Nama Van Kempen juga tercatat pernah membesut tim-tim muda seperti NAC Breda U21, Sparta Rotterdam U21 dan U19, Helmond U21, Roda JC U19, hingga VVV Venlo II. Menyambut jabatan barunya, Van Kempen menyampaikan rasa antusiasnya terhadap potensi besar yang dimiliki sepak bola Indonesia. Talenta muda Indonesia luar biasa. Tugas saya adalah menciptakan jembatan pengembangan agar mereka bisa bersaing di level tertinggi, dengan fondasi disiplin, taktik modern, dan kultur kerja keras, ujar Frank van Kempen usai pertemuan dengan Erick Thohir di Jakarta. Penunjukan ini menjadi sinyal bahwa PSSI ingin membangun tim nasional dari bawah dengan pendekatan modern, profesional, dan terukur. Dengan pengalaman dan visi yang dibawa Van Kempen, diharapkan timnas U20 menjadi pilar penting regenerasi menuju masa depan sepak bola Indonesia yang lebih bersinar. Jadi gimana bosku, semoga Frank Kempen bisa membawa timnas U20 berprestasi dan mencetak bibit muda untuk timnas senior. Silahkan tulis di kolom komentar. Bek veteran timnas Indonesia resmi ke Persija, Jordi Amat dikontrak 2 tahun di Persija, duet bek tangguh timnas akan hadir di Liga 1. Saksikan di sini ulasannya. Bek timnas Indonesia Jordi Amat resmi bergabung dengan Persija Jakarta untuk musim 2025-2026, Sabtu 5 Juli. Pemain naturalisasi berdarah Spanyol tersebut menandatangani kontrak 2 tahun dengan Persija dengan opsi perpanjangan. Pengalaman Jordi Amat yang pernah bermain di Liga Spanyol bersama Espanyol hingga Rayo Vallecano dan Swansea di Liga Inggris memberikan keuntungan bagi Persija. Deretan pengalaman tersebut membuat Jordi Amat diikat Macan Kemayoran yang pada Liga 1 musim lalu menempati peringkat ke-7 pada klasemen akhir. Saya sudah tidak sabar bermain untuk Persija dan tidak sabar untuk mengenakan jersey merah kebanggaan Persija, kata Jordi. Pemain 33 tahun tersebut juga mengungkapkan target bersama Persija untuk musim depan. Pemain yang pada musim lalu memperkuat Johor Darul Ta'zim itu mengaku ingin menang bersama klub ibu kota. Saya ingin menang. Sejak kecil, setiap pekan kami bermain, maka harus menang. Di pikiran saya setiap berada di lapangan, selalu ingin menang. Klub dan semua orang di sini menginginkan hal yang sama. Jadi mari kita lakukan, tutur Jordi. Kehadiran Jordi Amat bakal membuat Persija Jakarta memiliki duet 2 bek timnas Indonesia. Jordi akan berkolaborasi dengan Rizky Ridho di jantung pertahanan Persija. Jordi Amat memulai karir profesional bersama Espanyol, 2010 hingga 2012.
Dia kemudian pindah ke Rayo Vallecano pada musim 2012 hingga 2013. Pemain kelahiran Canet de Mar ini lalu kembali ke Espanyol pada 2013 sebelum gabung Swansea pada 2013 hingga 2018. Usai berpetualang di Liga Inggris, Jordi pulang ke Spanyol memperkuat Real Betis 2017 hingga 2018, lalu ke Rayo Vallecano 2018 hingga 2020. Pengalaman Jordi di Eropa makin banyak dengan berkostum klub Belgia, KAS Eupen pada 2019 hingga 2022. Usai kenyang pengalaman di Eropa, Jordi memperkuat Johor Darul Ta'zim, JDT, Malaysia yang jadi klub Asia pertamanya pada 2022 hingga 2025. Setelah itu gabung Persija sebagai klub tanah leluhurnya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Marcelino Ferdinand jadi buah bibir. Pelatih Oxford United janjikan tempat reguler dipinjamkan ke klub lain. Begini katanya. Gary Rowett, pelatih Oxford United, berharap Marcelino Ferdinand mendapat banyak menit di Championship 2025-2026 agar tidak dipinjamkan. Hal tersebut disampaikan Rowett saat jumpa pers sebelum laga Oxford United versus Liga Indonesia All-Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu 5 Juli. Menarik melihat perhatian besar yang didapat Marcelino, Ferdinand, dan Ula Romeni di Indonesia. Marcelino adalah pemain muda yang sedang dalam tahap perkembangan. Kami beri dia, Marcelino, menit bermain di akhir musim, termasuk saat melawan Swansea City. Kata Rowett soal potensi Marcelino jadi pilihan utama tim pada musim 2025-2026. Karena itu, pramusim sepatutnya jadi momentum Marcelino membuktikan kelayakan. Jika di pramusim ini Marceng, sapaan akrab Marcelino, tak memenuhi ekspektasi, ia bakal dipinjamkan. Pramusim ini penting baginya untuk mengambil langkah berikutnya. Musim depan dia harus dapat menit bermain lebih banyak, baik di Oxford atau melalui opsi peminjaman. Kami akan memperlakukan dia setara dengan pemain lain, kata pelatih 51 tahun tersebut menekankan, bahwa kans Marcelino dengan pemain lainnya dilihat secara profesional. Menarik kita nantikan apakah Marcelino Ferdinand di musim depan akan masuk ke tim utama Oxford atau akan dipinjamkan ke klub lain. Silahkan tulis di kolom komentar. Demi lolos ronde 4, tegas. Ed minta pemerintah dan DPR permudah dan sederhanakan proses naturalisasi pemain timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun sepak bola nasional. Kali ini, ia mengusulkan percepatan dan penyederhanaan proses naturalisasi bagi pemain keturunan agar bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Menurut Erick, birokrasi saat ini masih perlu dibenahi agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lain dalam persaingan sepak bola internasional. Dalam pernyataannya, Erick menyebut sudah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah dan DPR RI, berisi permohonan untuk mendorong percepatan proses administrasi naturalisasi pemain diaspora. Hal ini menurutnya bukan jalan pintas, tapi strategi jangka panjang untuk membangun fondasi tim nasional yang kuat dan kompetitif di level global. Erick menegaskan bahwa PSSI dan seluruh elemen sepak bola nasional tidak boleh cepat puas dengan kondisi saat ini. Meski sejumlah pemain keturunan telah berhasil dinaturalisasi dan memperkuat timnas, ia melihat bahwa proses tersebut masih memakan waktu panjang dan berbelit. Kalau kita berpuas diri, PSSI berpuas diri, pemerintah berpuas diri, maka saya rasa kita akan kesusul lagi. Di sepak bola putra bisa kesusul lagi, apalagi sepak bola putri kita masih kalah. Jadi, kita harus terus buat terobosan, ujar Erick. Ia menambahkan bahwa percepatan ini adalah bagian dari program jangka pendek, menengah, dan panjang PSSI yang bertujuan menciptakan tim nasional yang tangguh dan berprestasi. Kritik kerap muncul terhadap program naturalisasi pemain keturunan yang dianggap hanya solusi instan. Namun Erick menampik anggapan tersebut. Menurutnya, langkah ini adalah bagian dari strategi besar karena olahraga, khususnya sepak bola, bersifat global. Negara-negara lain pun telah lebih dulu menerapkan strategi yang sama. Ini bukan berarti kita cari shortcut atau jangka pendek terus. Tapi memang, kalau olahraga itu global, jadi tidak bisa hanya melihat dari lokal. Kita harus siap bersaing, tegasnya. Ia juga berharap agar pemerintah dan parlemen dapat bersinergi dalam menciptakan jalur hukum dan regulasi yang lebih ringkas, tanpa mengurangi aspek legalitas serta nasionalisme yang menjadi syarat utama. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.